Allah Subhanahu wa taala. Di video ini saya akan membahas tentang pribadi saya sendiri. Bagaimana saya berpikir yang bijak, yang saya sendiri punya prinsip tidak ikut-ikutan orang lain. Saya adalah penasehat PMM Pemuda Muslim Moderat. Nama saya adalah Hamid dan bisa dibilang Kanjeng Lora, ya. Biasanya dikenal Kanjeng Lora Amjad Khan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya dalam Islam, sehingga saya menjadi penasehat di PMM. Menurut saya, kebenaran itu adalah jalannya ulama salaf, bukan kefanatikan jalannya ulama salaf. Tidak, saya pribadi berpikir secara adil. Saya melihat di hadis, di Al-Quran, dan di kitab para ulama yang akurat, yang bisa dibilang ulama itu adalah orang yang sebagian dari mutawassitin, yang moderat, dan juga dari tokoh-tokoh yang moderat. Karena Islam sebenarnya sudah moderat, tapi muslimnya sekarang yang sulit untuk menerapkan kemoderatan. Adil dan bijak dalam berpikir. Oke? Saya bisa dibilang penebak arus, karena saya mencontoh Rasulullah dulu menebak arus. Kenapa? Rasulullah dulu menyebarkan agama Islam di zamannya jahiliyah di kota Mekah, yaitu kota Mekah tempatnya orang kafir Quraisy yang tidak berpindah agama, bertahan dengan nenek moyangnya, atau bertahan dengan adat yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya. Tiba-tiba Rasulullah dilahirkan, diwahyukan, diutus menjadi nabi, pendakwah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan syariat Islam, sehingga Rasulullah menjadi penebak arus. Alhamdulillah, saya mencontoh salah satu cara baginda Nabi Muhammad. Biarpun orang bilang, karena apa? Pemahaman saya lebih terbuka. Saya menerima pemahaman yang dari luar, karena saya bisa menyaring, ini loh yang benar, meskipun dari kalangan saya sendiri, atau meskipun dari lingkungan saya sendiri. Kalau salah ya tetap salah. Dari itu saya menebak arus. Karena apa? Menebak arusnya orang fanatisme. Saya adalah orang yang mengagumi sesuatu yang bermanfaat dari sisi manapun. Bahkan manfaat keluar dari orang muslim, saya terima, itu adalah manfaat. Tidak manfaat dari orang muslim, saya terima, itu adalah tidak manfaat. Tapi bukan berarti mengurangi rasa cinta saya terhadap sesama muslim. Ini yang sangat sulit dibedakan. Contohnya, kemarin saya berpikir dengan cara yang bijak. Kemarin ada salah satu tokoh yang menyampaikan kalimat di dalam ceramahnya, mungkin bisa dibilang kontroversi atau sensasi, dan itu kesalahan menurut saya pribadi. Tapi beliaunya sudah minta maaf, sudah mengklarifikasi. Tapi kenapa mirisnya orang-orang muslim yang lainnya itu menghujat beliau dan menjatuhkan beliau, sampai mencaci fisiknya secara langsung dan bilang bahwa beliau itu adalah munafik, sedangkan beliau sudah minta maaf. Bukannya Allah itu Maha Pengampun? Kenapa kita sebagai makhluk sulit untuk menerima maaf dari beliau? Sebenarnya sih menurut saya orangnya tidak masuk dalam satu organisasi. Karena apa? Bukan berarti saya membenci organisasi. Saya mencintai semua organisasi dan saya mencintai keadilan di organisasi. Karena apa? Contoh, satu organisasi, di saat ada satu kesalahan dari tokohnya, terkadang organisasi itu membelanya mati-matian. Membela tokohnya saya sangat setuju, tapi jangan dibela kesalahannya. Itu kata Habib Ali Al-Jufri, ana uhibbul asi wa ma uhibbul maksiyah. Saya mencintai orang yang bermaksiat, tapi saya tidak mencintai kemaksiatannya. Oke, dibela tokohnya, tapi jangan sampai membela kesalahannya. Jangan sampai membela kefatalannya. Dan juga sangat disayangkan organisasi yang lain menghujat. Kenapa? Itu bukan salah satu cara Rasulullah berdakwah. Kita sering salah paham bahwa di Islam itu ada yang namanya dakwah yang diwajibkan ke semua umat muslimin yang mampu untuk menyampaikan kalimat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di saat sekarang, di era sekarang, banyak yang salah paham. Seakan-akan mereka yang mempunyai hidayah dan dakwahnya ditugaskan ke orang lain, sedangkan yang mampu
untuk berdakwah diam saja, di saat ada kesalahan bisanya cuma menghujat, tidak menasehati. Kita loh, umat muslim bersaudara. Muslim ada di seluruh dunia, di penjuru dunia ini semuanya ada. Bahkan mulai yang dari pakai sarung, pakai gamis Arab, pakai celana pendek, pakai celana panjang, yang berjenggot, yang tidak berjenggot, itu adalah saudara kita sesama muslim. Kita tidak membahas tentang besyariahnya, kemanusiaannya, kita itu lain pembahasan. Saya sekarang bagaimana cara kita menyikapi pemikiran seperti itu? Ini sangat fatal sebenarnya. Bawa-bawa agama tapi menghujat orang lain. Demi Allah saya cemburu. Cemburu, kenapa harus bawa agama? Kalau mau menghujat itu urusannya mereka. Tolong jangan dibodohi rakyat. Tolong jangan dibodohi masyarakat sehingga satu sama lain bermusuhan. Kita loh sebagai orang yang mungkin bisa dibilang paham tentang agama, paham tentang hati, seharusnya kita bisa berpikir yang bijak. Saya sebenarnya orangnya lebih fokus ke tentang pemikiran, menghargai orang lain. Contoh, sekarang saya ada di lingkungan pondok pesantren dan saya ada di keadaan yang mungkin bisa dibilang tidak terbuka ke dunia atau ke dunia pergaulan yang lain atau ke dunia pendidikan secara umum. Namun saya sadar, setelah saya jalan keluar dari rumah, di pinggir-pinggir jalan itu banyak pemuda yang rambutnya kuning, yang celananya sobek dan lain-lain, yang mengumbar aurat. Itu bukan umatnya Nabi Muhammad juga. Yang sepantasnya mereka menerima kalimat-kalimat yang indah dari kita tentang dakwah, mengajak mereka ke jalan yang benar dengan cara yang halus, dengan cara persahabatan, dengan cara senyuman. Ini adalah cara Rasulullah. Rasulullah dulu bukan berdakwah ke orang-orang yang di era sekarang anggap aja muslim tapi di KTP, anggap aja muslim tapi non sholat, tidak sholat. Rasulullah bukan cuma ke orang seperti itu, ke orang kafir Quraisy yang sangat ganas. Bagaimana orang kafir Quraisy menyakiti baginda Nabi Muhammad. Apalagi kita, yang dihadapi kita adalah orang-orang seperti itu. Banyak orang salah paham. Ini loh, saya kiai. Ini loh, saya ustadz. Ini loh, saya lora. Ini loh, saya tokoh agama. Kenapa harus berdampingan dengan mereka? Ini sesuatu yang mungkin menurut saya ini adalah sifat yang sombong. Seharusnya kasih sayang kita terhadap mereka lebih besar daripada kasih sayang kita terhadap orang-orang yang dekat dengan para ulama. Kenapa? Kita juga dituntut di hadapan Allah kalau kita belum pernah menyampaikan kalimat yang indah tentang Islam kepada mereka. Dari situ saya keluar. Pemuda-pemuda menurut saya itu adalah saudara saya yang berhak mendapatkan kasih sayang dari tokoh para ulama, dari tokoh atau para ulama atau para habaib. Mereka juga punya hak untuk diberikan mau'izah hasanah, diajarkan tentang Islam. Dari itu saya mengajak kepada pemuda-pemudi, karena apa? Mereka adalah masa depan kita. Mereka adalah masa depan agama dan juga masa depan bangsa. Kalau mereka pemahamannya rusak atau pemahaman radikal sudah masuk terhadap mereka, bangsa ini akan hancur dan agama ini akan hancur. Karena apa? Pemahaman radikal itu kebanyakan mungkin 90% membawa-bawa agama. Ini loh, di agama haram tanpa melihat hadits yang lain. Ini loh, hukumnya haram tanpa melihat hukum ulama yang lain. Sedangkan di Islam itu dihias dengan perbedaan. Saya dulu pernah membenci salah satu tokoh di NU. Waktu pertama saya belajar di salah satu sekolah, saya membenci Gus Dur. Dan akhirnya setelah saya mengaji ke salah satu ulama dan ini, loh kok pemahamannya beliau sama ya dengan Gus Dur? Loh kok setelah saya merujuk ke kitab, setelah saya telah, loh ini kok pemahamannya Gus Dur? Akhirnya saya sekarang jadi orang yang paling mencintai NU dan yang paling mencintai Gus Dur. Karena apa? Ini loh pemahaman di Islam. Ini loh toleran di Islam. Biarpun mereka menghujat saya, ini adalah pemahaman saya, pribadi saya, ini adalah prinsip saya. Saya tidak takut nanti kalau ini pemahamannya ini orang-orang tidak. Silahkan kalian tidak suka. Mohon maaf, ini adalah perbedaan. Perbedaan harus diterima.
Mau gimana pun perbedaan selalu ada di dunia ini. Allah menciptakan makhluknya itu berbeda, mulai dari jenis kelaminnya. Tanpa perbedaan kita akan sulit. Tanpa perbedaan tidak akan indah dunia ini. Buktinya ada pelangi, warnanya bukan cuma biru, ada hijau, ada merah, ada pink, ada kuning. Jadi keindahan. Asalkan kita saling menghormati dan kompak sesama muslimin dalam koridor agama Islam. Jadi menurut saya perbedaan itu wajar. Bahkan saya lebih milih tampil berbeda asalkan dalam koridor syariat Islam. Kalau mereka menghujat saya, mungkin itu jalannya Allah mengangkat derajat saya. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus video yang selanjutnya. Saya akan membahas tentang bagaimana cara kita bergaul dengan sesama muslim dan juga yang non muslim, dan bagaimana cara kita menghormati basyariyah atau kemanusiaan, wabil khusus di bangsa ini, di negara ini. Kita harus bisa bijak dan punya dasar dari Al-Quran dan hadis. Insyaallah saya akan membahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.